Salam, salam dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam program Berita Selamat Jari Duma bersama saya Pendeta Kiki Saputra STH yang melayani di Resort GKE Semitau. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 36 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mengawali pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Sertai kami Tuhan, sehingga sabda firman-Mu kami mengerti dan kami pahami. Tuntun kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Yeremia pasal 36 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan ayat yang akan saya bacakan yaitu ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Di bawah perikop pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Ayatnya yang kedua, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Sahabat BJD yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap orang pasti senang ketika ia dipuji, ketika ia disanjung, diapresiasi akan apa yang ia lakukan, ia perbuat itu baik di mata orang lain. Tetapi akan berbeda cerita, akan berbeda respon ketika seseorang ditegur, diingatkan, dinasihati, dan kecenderungan orang yang ditegur, dinasihati itu akan merasa malu, akan merasa kecewa, bahkan ia akan nyolot, bahkan ia akan marah karena ditegur itu tidak enak, apalagi kalau ditegur di tengah orang banyak. Nah, berbicara tentang teguran dan respon atas teguran, ada yang merespon secara positif dan ada pula yang merespon teguran itu secara negatif. Sahabat PJD yang dikasih dalam Tuhan, dalam konteks firman Tuhan bagi kita hari ini dalam kitab Yeremia pasal 1 hingga ayatnya yang ke-10, kita bisa melihat bahwa Tuhan menegur Raja Yoyakim, secara khusus kaum Yehuda Yerusalem, melalui tulisan dalam kitab gulungan. Yeremia meminta Baruk bin Neria untuk menuliskan titah Tuhan ke dalam kitab gulungan mengenai segala malapetaka yang akan Tuhan rancangkan bagi umat Yehuda dengan tujuan supaya umat bertobat, supaya umat menyadari kesalahan dan tindakan mereka yang salah di mata Tuhan dan memperbaiki diri mereka. Yeremia kemudian memerintahkan Baruk agar membacakan isi kitab gulungan pada hari puasa, yang mana dalam momen ini ya semua orang datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem untuk melaksanakan puasa. Sahabat BJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana respon Raja Yoyakim. Ia tidak merespon peringatan Tuhan dengan bertobat, menyesal dan memohon pengampunan, melainkan ia malah mengoyakkan gulungan kitab itu, bahkan membakarnya ke dalam api. Bahkan dikatakan mereka atau orang-orang yang hadir yang melihat pada saat itu tidak terkejut, bahkan mereka tidak mengoyak pakaian mereka. Sebab menurut tradisi Yahudi, ketika seseorang ditegur Tuhan melalui firman-Nya dan ia menyesal, maka ia mengoyakkan bajunya sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Yoyakim pada saat itu,
ia tidak mengoyak bajunya. Maka mereka semua pada saat itu tidak mengoyak bajunya, tetapi justru mengoyak kitab gulungan yang menjadi peringatan, teguran bagi mereka. Sahabat BJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada hari ini, kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita Tuhan menegur kita bisa melalui siapapun, baik melalui orang tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, baik melalui online ataupun secara langsung yang kita dengar melalui perenungan firman Tuhan di gereja dalam ibadah kategorial, bahkan melalui program Berita Selamat Jari Duma yang kita dengar setiap harinya. Mungkin saja firman Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita agar kita boleh bertobat, agar kita boleh memperbaiki kehidupan kita, perbuatan dan tindakan kita dalam hari-hari hidup kita. Karena itulah sahabat BJD yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi orang Kristen, mari kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya mau mendengar firman yang menyenangkan hati saja, tetapi kita juga mau menjadi orang Kristen yang menerima dan mendengar dengan seksama firman yang menegur dan mengingatkan kita akan kesalahan dan tindakan kita yang kita lakukan, sehingga kita boleh bertobat dan menyesal dan memperbaharui diri kita. Mari kita jangan mengeraskan hati kita. Mungkin terasa sakit ketika kita ditegur, mungkin terasa sakit ketika kita diperingati oleh orang lain akan kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kita mari renungi kembali akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita perbuat. Apabila teguran itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan adalah salah di mata Tuhan, mari kita bertobat. Rubahlah kebiasaan buruk, mintalah pertolongan Tuhan agar menuntun langkah dan kehidupan kita ke depannya. Sahabat BJD yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang mau menerima teguran positif agar merubah hidup kita menjadi lebih baik dan bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik dan dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan hidup kita, keberadaan kita, agar dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, firman-Mu telah ditaburkan bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu melekat dalam lubuk hati kami. Tuntunlah kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.